المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن علي وعن علي لن سكين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وارضاه قال داو صبا سيدنا علي بن أبي طالب قال داو صبا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي. Yujzi'u nyukupi anil jamaati saking wong kang akeh, wong jamaah maksud orang banyak. Idza marru arikalane liwat sapa si jamaah apa sing nyukupi ayu salima yento becik uluk salam sapa ahaduhum salah sijine sinten niku jamaah. Tetap dalam pembahasan tentang tata cara atau etika di dalam mengucapkan salam. Yujzi'u iku nyukupi anil jamaati saking wong akeh idza marru arikalane liwat melaku sapa si jamaah apa sing nyukupi ayu sallima yento uluk salam sapa ahaduhum salah suwijine sinten al jamaah wa yujzi'u lan nyukupi anil jamaati saking wong akeh yakni garis miring kang den uluki salam anil jamaati saking wong akeh. Jamaah pertama niki jamaah saulu salam, jamaah kedua iki benege jamaah beri salam. Wa yujzi'u lan nyukupi anil jamaati saking wong akeh tanda-tanda petik nggih niku wong kang den uluki salam apa sing nyukupi ayyaruda ing yen ton jawabi balekaken jawab utawa balekaken sapa ayyaruda apa ayyaruda yen to jawab sapa ahaduhum salah sijine jamaah wa yakfi wa yujzi'u lan nyukupi anil jamaati saking wong akeh kang den uluki salam apa sing nyukupi ayyaruda ing yen to jawabi sapa sing jawab ahaduhum salah sijine jamaah rawahu nyeritaken hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wal Baihaqi lan Imam Baihaqi dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu warda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabu cukup salah satu dari mereka atau orang banyak yang mengucapkan salam maka satu orang sudah mencukupi daripada orang banyak. Sama halnya dengan orang banyak yang diberikan salam maka satu orang daripada mereka yujzi sudah menjadi cukup. Artinya tak wajib ajawab salam kabi orang saya beri salam ban orang sauluk salam salah situng dari orang banyak gele situng dari mereka berarti lain ampun oleh ganjaran juga saya jawab salam salah situng dari saya
orang saya yuluk salam kelak juga salah situnga mun saya jawab berarti sedaja juga oleh ganjarna jawab salam. Nah, ki cek kapi orang al-qalil ala al-kathir selebih sekone suara uluk salam dan selebih banyak. Berarti salah situnga dari sauluk salam nikah cukup situng pada guru pada ulama pada fulan bin fulan uluk salam Assalamualaikum satu orang dari mereka, maka satu orang pun cukup, tak harus aboreng polon reng banyak enten. Saya jawab ke sini tak harus jawab kapi, cukup situng. Berarti saya situng kela ampun mewakili dari orang banyak, dari orang banyak. Nah, apakah tetap esunaki kan kui orang auluk salam da orang tepan adeer atau kebadaan ngenom, maka ada waki tineng Imam Nawawi beda pengecualian dalam ibtida'us salam. Karena memang dianjurkan mengucapkan salam kepada orang lain kecuali beda orang-orang tertentu menurut para ulama tidak dianjurkan diberi salam. Pertama, orang man kana ya'kulu yustasna min umum ibtida'is salam, dikecualikan dari umumnya memberikan salam man kepada orang kana ya'kulu yang mana orang tersebut dalam keadaan makan au yashrabu atau meminum. Tepat ngenom jauh salam. Dentek helu. Mabit ngenom Assalamualaikum salam. Tepat ngompak tepat akenyem jauh salam. Dentek marena baru uluk salam. Pengecualian nih kah? Au yujami'u taba orang dalam keadaan jima. Mek tahu jak jima. Ngiding suara nah jak ngek masalah sama baca uluk salam berarti sampai niat ganggu apa cek. Bila kare cok konjon uluk salam. Nah, au kana fil khala atau orang gelak dalam keadaan ada WC. Nah, antara WC bareng hammam ni kata apa ada. Mon kanto kan apolo. Dadi mon nang Arab neka khala neka beda, hammam neka beda. Hammam neka untuk ambil wudu atau untuk kencing, untuk tempat berak neka lain. Kanto kan apolo dadi situng WC na. Jadi orang dalam keadaan buang air besar BAB atau buang air kecil fil hammam tak oleh. Ngeding lebih orang boleh jeding. Hukum ada remah, hukum makruh. Hukum makruh. Menapa boleh pun niat kebaen mainan, au naiman atau orang tedung, letau cak tedung, berarti mereka orang mutalabbis, bergurau agaje, cak kebe agaje salam mereka. Karena mereka adalah sesuatu sesakral mendoakan orang lain. Tahu cak tedung ya oleh salam. Kebe agaje, ya talabbas, abathan, kebaen mainan, letau cak tedung, au nu'asan atau dalam keadaan na'isan atau keadaan dutus rondut ngantuk. Waalaikumsalam. Salam. Lalu mana? Assalamualaikum salam. Kebai en mainan. Si mengucapkan salam makruh enggak nikah? Kan kuy orang saya yulu salam. Amma halal yakni dalam keadaan dalam hammam kala innama kuriha idza lam yakun alaihi izarun. Cuma sebelum jeding jarang tak bengkang tetap keneng soro jawab salam mon dalam keadaan tak bengkang wa illa fala karahata mon pacet tadak sarong enggak ya berarti ki makruh hukum jawab salam de orang se
uluk salam sedangkan aben dalam keadaan abang kang. Cekin mainan uluk salam nikah. Au musallian atau orang salat. Orang salat pun juga tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Lah tahu je salat sunnah, salat duha, qobliyah ba'diyah sampean oning je orang nikah uluk salam. Pernah Nabi SAW waktu salat beda orang uluk salam, tapi Kanjeng Nabi tak mengingkari. Artinya tetap aja jawab Kanjeng Nabi cuma kelaban isyarah. Tapak salat di masjid, kemudian beda orang masuk ke masjid, Kanjeng Nabi dalam keadaan salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum dari Rasulullah. Rasulullah tak mengingkari, artinya tak ngikirin dari orang menikah. Dia perbuatan semacam nikah. Cuma bagi orang yang salat ketika pada orang uluk salam cukup kelaban isyarah di tanang. Oh tabe tak ngerti lah sampean salat ya gandok misalnya beda tamu ya abek maksa. Tok 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 assalamualaikum. Pak abek santak suarana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Berarti oh tapak salat gasan. Sekira orang paham sia orang gelak dalam keadaan salat. Mun sengaja sampean jawab uluk salam ya betal. Mun sengaja jawab salam hukumnya betal. Kelaban isyarah. Nah, kelaban isyarah mun dalam keadaan salat yang kebanyakan disunahkan menjawab kelaban isyarah bi tanang cukup. Terus boleh setiap yang juraki salam ketika khutbah ketika berlangsung pembacaan khutbah Jum'ah. Maka karena mendengarkan khutbah Jum'ah ini juga al-insat hukum wajib. Mun orang omong dalam khutbah Jum'ah fala Jum'atalah. Beda orang ya talabbas en mainan HP, en mainan tasbih, en mainan kontak, en mainan kunci waktu khutbah Jum'ah fala Jum'atalah. Maka Jumat itu tak sempurna. Maka ketika khutbah Jumat tidak dianjurkan untuk membaca salam. Karena al-insat wajib, mendengarkan khutbah nikah hukum wajib. Beda pendapat inahu sunnah. Wa yajibu inda man qala inahu sunnah mun pacet norok pendapat saya hukum sunnah dengan khutbah Jumat, ya berarti tetap jawab uluk salam kelak karena hukum jawab salam hukum wajib. Apakah harus sekapino masjid aja jawab enten cukup satu orang. La yang bagi ayyuruda akthar min wahid. Tidak dianjurkan menjawab salam lebih daripada satu. Juga tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam dekat orang saya yashtagil bi qiraatil Quran. Orang yang tidak pesarian baca Quran, boleh salam. Karena istighal, sibuk kelaban baca Al-Quran. Terus dari rumah ketika orang deres Al-Quran, baca Al-Quran, tepak khusyuk, tepak khudu, tepak tadabbur baca Al-Quran, maka yang pertama yang kita nikah beda dua pendapat. Al-awwal tarkus salam alaih aja beri salam orang mun ketapaan dalam baca Al-Quran tarkus salam sampai beri salam. Fa in salima kafahu aliyat bil isyarah. Mun beda orang salam sampean baca Al-Quran, karena baca Quran kita kena pege. Baca Al-Quran kita kena pege. Sampean pertengahan baca Al-Quran wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Thumma beda orang pas mau ngomongan dar oh iya. Mun sampean ngomong tutup Quran. Shadaqallahul azim sampai baru mau ngomongan. Cek sampai sampean dalam keadaan baca Quran terbuka terus sampean kita ambu baca Al-Quran tapi elah selain kelaban omongan-omongan di orang lain. Berarti sampean kurang takzim dengan Al-Quran. Bayang lagi, menjawab salam pun tidak dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Al-isyarah bil yad cukup. Sampean baca Quran pada orang uluk salam cukup tanang angka. Isyarah. Bawa abe nega serius dalam baca Al-Quran. Fa in salima kafahu bil isyarah. Tak nyaman cek reng guru sauluk salam, cek reng tua sauluk salam. Wa in radda lafdhan, mon sampian pacet harus menjawab dengan lafaz
Korang sopan mun kelaban isyara istanafa al isti'adzah wa qara'ah. Maka sampian wajib hukum istinaf. Apa istinaf? Mulain ya ta ingki peneka baca a'udzu boleh dari ada boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi mulai dari ada boleh. Mun sampian mau ngomong nabi orang lain dari telepon masalah. Mun sampian dari telepon tutup Quran. Sabe. Sadaqallahul azim cium sabe. Baru nerima telepon. Cek sampai sampian tepat dalam keberadaan baca Al-Quran selain kelaban omongan-omongan. Ya. Mari omong macam boleh, mari omong macam boleh. Nah, tentangan neka adab dalam auluk salam kangkui orang saya baca Al-Quran. Cukup kelaban isyarah. Naam, cukup kelaban isyarah. Masuk dak bungkos saya pun jelas sampian oneng tada orang bungkos na tibi sebinek tada anak sekolah sebinek dak pasar masalan sebinek belanja sebinek bereneng bungkos lauk masalan bereneng bungkos matua tetap dianjurkan sampian uluk salam dak compok walaupun ada orang ada penghuni karena perintah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Fa idza dakhaltum jika engkau masuk buyutan ke dalam rumah fasallimu maka mengucapkan salamlah kalian semua ala anfusikum atas diri kalian sendiri masing-masing. Maksudnya dari hadis ini mun pacet orang neka oning cek compok neka tada orang tetap dianjurkan yustahab tetap dianjurkan mengucapkan salam. Idza lam yakun fil bait ahad. Ketika di dalam rumah tidak satupun ada manusia, ada orang sekali, tetap keng cuma cakna lain, bacana lain. Nah dari bacana assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Benar assalamualaikum pun sebab ada orang siapa kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, buka ada orang. Karena sampean compok gelak sepeh mulai beri nginep masalah ada orang sekali. Tetap dianjurkan dulu salam keng bacana assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Nah, sampai tak baca salam tengah malam masuk ke bungkoh kan kelak tak oleh uluk salam do orang tedung terus dari rumah ya uluk salam ke abang tibi jelas pun anda tak kira jawab saya tedung kapi saya naro mana anak tedung bini tedung tak mungkin jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, la ilaha illallah. Kula uluk salam keng tak tahu mana beles Ustaz. Tak tahu mana beles. Napa kula ki tetep sunahake asalam de orang sepasti orang kira tak jawab. Dipastikan orang kira tak jawab salam. Mulai bilan kula amet ya tak nyampit uluk salam ya tak jawab siapa ya tak toleh sikap dan kau lamun ketemu orang ini gede remah. Nah fa in dhanna wa amma man qala la yaslimu ala man dhanna annahu la yuraddu alaih. Jika seseorang meyakini atau menyangka bahwa salamnya tidak akan dijawab oleh orang yang sampian salamin penikah, maka dianjurkan kaulaban panjenengan sebagian ulama ada tahu sauluk salam karena sampian mun auluk salam ni kesababan li ta'zimil akhar. Sampian berarti abri dosa ada orang jeria. Mak bisa beri dosa. Lah karena hukum wajib jawab salam. Berarti orang saya tahu saya tak jawab salam hukumnya dosa. Lemon pacet orang ni tak bisa jawab salam. Wallahu a'lam apa alasannya? Terus sampean maksa uluk salam do orang saya tak jawab ke sampean. Sampean pun pas teleponan. Berarti sampean beri dosa ke orang. Assalamualaikum. Padahal tak kira jawab. Assalamualaikum. Tak kira mungkin jawab. Berarti sampean beri dosa ke orang. Dianjurkan jauh uluk salam do orang saya tak biasa jawab
salam. Kenapa? Karena berarti sampean nambahin dosa ada orang lah yang lain. Tahu sama maksa. Mun pacet sampean nikah nyangka, nah nikah kenapa? Sebab perbuatan sing nikah li annahu yakunu sababan li ta'thimil akhar. Fa huwa kalam ghairu sahih, dan omongan atau ucapan yang seperti itu ghairu sahih, tidak benar. Masya Allah, mun beda orang ngocak amma man qala la yusallim ala man dhanna annahu la yuraddu alaihi li annahu yakunu sababan li ta'thimil akhar fa huwa kalam ghairu sahih. Mun beda orang berpendapat bahwa tidak dianjurkan bahkan dilarang mengucapkan salam kepada orang lain yang dipastikan atau disangka orang tadi itu tidak akan menjawab salam sampian. Tidak dianjurkan. Tak oleh ulu salam do orang sing tak jawab salam. Kenapa? Karena perbuatan sing nikah yang kita nikah abri tusah ke orang lain, ta'zim lil akhar. Fa huwa kalam ghairu sahih. Nikah tak bener jangan nikah tetap berarti walaupun orang nikah napanya mana tak jawab salam tetap dianjurkan ulu salam sekalipun salam sampean tak jawab. Berarti tina tulisan lebih tibi lah. Sya'ulu salam oleh ganjaran, saya tak jawab salam oleh tu dosa. Kelero yang pertama sebener nikah. Fa huwa kalam ghairu sahih, tak bener. Kenapa? Li'annal ma'murat asy-syar'iyyah, karena sesungguhnya perintah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat la tutrak bimithli hadza, ini tidak bisa ditinggalkan hanya disebabkan seperti ini kejadiannya. Hadza dzakara ma'nahu Nawawi, neka pendapat Imam Nawawi. Pendapat Al-Imam Ibnu Daqiq, la yanbaghi ayyusallima alaih, la, tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang tidak menjawab salam. Pendapat Imam Ibnu Daqiq, la yanbaghi ayyusallima alaih, enten taun le ulu salam, tidak dianjurkan ulu salam do orang sesampian nyangka atau meyakini orang tak bakal jawab salam. Engki kenapa? Mak tetap dianjurkan karena mungkin deki kelaban salam saya libel ini ke beda maslahatus salam alaih. Karena saya katakan doa assalamualaikum, tapi ada salah orang atu aki. Karena orang aulu salam neka doa atu aki selamat. Mosok beda orang atu aki selamat salah. Ada. Tebun Imam Ibnu Daqiq. Adapun Imam Nawawi tidak memperbolehkan ulu salam sekalipun ulu salam sampian neka tak jawab, walaupun beda sebagian ada bahwa neka adalah ta'zim li ghairihi lil akhar, memberikan tusah dekat orang lain. Sebab ajawab salam ni hukum wajib, berarti sampian saya jawab saulu salam do orang saya tak jawab berarti nambahin tusah ke orang lain. Lah tak bener jangan kerja. Kalam ghair sahih. Tetap salim. Ulu salam sekalipun salam tak jawab. Ini ke pendapat Imam Daqiq. Pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Daqiq enten bita bi Imam Nawawi. Wa qala Ibnu Daqiq, pendapat Imam Nawawi tetap dianjurkan ulu salam sekalipun salam sampean teh jawab. Adapun pendapat Imam Ibnu Daqiq, la yanbaghi ayyusallima alaih, tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada orang yang tidak menjawab salam. Karena mungkin beda maslahatus salam dalam ulu salam nikah. Nah, jadi beda sebagian orang sepacet tek keneng yolo salam, orang bekto ngakan, bekto ngeno, bekto jima dalam WC, fil hammam, dalam keberadaan abengkang kecuali pakai sarung, au naiman otaba orang tedung, au naisan otaba orang ngantok, au musollian otaba orang salat. Sama beda orang ulu salam kesampian dalam keberadaan ngakan, dalam keberadaan ngenom, dalam keberadaan ngantok, dalam keberadaan jima, dalam keberadaan abengkang, dalam jeding atau keberadaan salat, cukup kelaban isyarah. Nah, cukup kelaban isyarah. Nah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Nah, jadi saking diri tekanake ulu salam bi syariat, engko sampai bagi ngak nikah. Kayak orang Islam tibi tak ngereken ada ring ulu salam. Padahal ngak nikah keterangan. Bagi do ring tengantok, do ring
tedung do orang anu tak oleh salam do orang ngaji mah saking diri penting syariat nikah adalah memerintahkan surah uluk salam keng orang Islam tibi tak perhatian nah jadi pendapat Imam Nawawi tetap dianjurkan uluk salam walaupun orang ini dipastikan tak bakal jawab salam. Pendapat Imam Ibnu Daqiq la yambaghi ayyusallim alaih, tidak dianjurkan, tidak disunnahkan memberikan salam kepada orang yang tidak biasa menjawab salam. Adapun deki uluk salam da orang ghair Islam, ada ke orang Nasrani, ada orang-orang di luar Islam, insyaallah deki bahas pertemuan-pertemuan seterusnya. Dari macaran mun uluk salam beda orang uluk salam sebab kadang-kadang orang-orang di luar Islam ni kesangkun asyik ke Islam, seneng ke kebiasaan orang Islam. Di luar Islam ni ketandi kebiasaan ketemuan sobung. Orang Islam beda keistimewaanna, beda tanden assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di luar Islam tak ada, kenapa? Sobung kebiasaan sebagus sobung. Kecuali Islam ni kah? Subhanallah. Dan kadang fasih orang-orang Kristen ni fasih sebab tahu langganan Islam kapi nuku jual ruang. Assalamualaikum ji. Padahal benar Islam keng fasih, keng seorang macam syahadat ada kelem. Tu tak oleh ji, masya Allah. Kolana tak seberjiri tak oleh ji, masya Allah je fasih. Keng seorang macam syahadat tak bakal kelem. Karena oning membaca syahadat ni masuk Islam. Ada video kula tak nanggapna tentang adzan ni wis. Ngotak kok bahas bab adzan ni. Ngelenyer. Busan lah. Mulai bila ni kocak lebih indah bi suara ngecung, bodoh se berstatement nanti ucapan memanggil Allah tidak butuh speaker lah. Adzan ni mosok ngolok pangeran. Sering ngolok de para beenji yang bolan tato entar ke masjid. Hayya 'alas shalah bening ngolok Gusti Allah. Mun ngolok Gusti Allah cukup dalam doa. Munajat. Mosok ngolok ke orang tak nganggo speaker memanggil Tuhan karena Tuhan mempunyai sifat sami', maha mendengar. Tidak perlu pengeras suara untuk memanggil Tuhan. Lah. Adzan mek ngolok pangeran. Ngolok muan apa enda para enje malih apa aja. Sok tahu Islam akhirnya tambah tak rokaruan. Kula ngelenyer sangkun tak bahas kula masalah Isra Mi'raj ni sangkun ketepaan. Baja nak bahas adzan. Aduh ngotak aku lah. Kayak tabuk bentet senep. Tidak ada bacaan lah. Kebanyakan dan ini dan itu. Okay. Jarang neka beda video beda orang Kristen, beda orang di luar Islam ngakui ngevlog. Saya sebagai orang Nasrani selama kami bertetangga dengan masjid kami tidak merasa terganggu, bahkan kami sangat beruntung karena setiap saat selalu diingatkan subuh saya mendengar adzan, saya bangun di pagi hari, kalau menjelang maghrib ada bacaan Al-Quran di masjid berarti ini sudah menjelang malam. Nah, saya sangat beruntung, sangat manfaat bagi saya. Bahkan saya hafal adzan itu, saya sangat hafal karena dari kecil di sini Jan. Macam adzan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yo Islam adalah remah. Engkau tak niat kok nirwaki adzan, masalah niat jailah masuk Islam baca syahadat jelah. Ingat Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Sunan Bonang ni kak mun andi pertunjukan wayang bileun. Kalau tak bahasa wayang kolek kilai penjara deh. Gampang wah masuk penjara. Bileun dakwah. Nah, karena saat kasa memang mayoritas Hindu orang sangat menggemari pertunjukan wayang. Akhirnya bareng Sunan Bonang kebayaki pertunjukan seistimewa. Kercis sekaten. Apa sekaten? Syahadaten. Montronyong mah macam sekaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk nyongok. Lah kan Islam adalah.
Lemon makin bener Islam mulai burka-burakin Islam di obo-obo wah jangan sampai ya wis ya buktiin lah tahun baru Islam ya geser molotan ya genje mak Islam molo saya geser keton gitu kula tak suara gregeten suara bere penjara berarti apa bah burung saya ngaji apa ada margen karo ngocanga nikah dadi margen adzan nikah dari lafaz uzun ini ke mana apa kopeng margen kanak bayi sekabit lahir walaupun tak faham bahkan tak ngeding kanak bayi dak suara adzan tetap disunahkan sekanan iadanin sekacer ekomatin ini ke tasyri' ini ke syariat nikah agama memerintahkan untuk membacakan adzan kepada al-maulud karena adzan ini mana uzun ini ke kopeng berarti orang yang tak jawab benda adzan ajwa bilang tak ya adzan nih setiap banyak orang protes polan adzan pada aki bareng gonggongan anjing bisa protes itu orang kaki masih ngeding adzan ya nang oleh ribut itu masjid tutup ngamuk buka ongku ya tak lebu lagi oleh ngamuk ketok apa sangku reaksi nggak nekeng ki derma baca perasaan neka tak bisa orang sekalipun mereka membabi buta untuk membela mereka terserah tapi aku lebih sambian neka lahir dalam keadaan iadanin mati juga iadani di kulit sambian cuma bainal adzanain di antara adzan dua di kulit sampean ini di antara adzan dua adzan pertama lahir ya adanin adzan kedua mate ya adani kimpon hayatuna bainal adzanain kehidupan kita hanya di antara dua adzan pertama yang kita neka adzan bekto lahir adzan kedua yang kita neka adzan bekto sete seneka berkena adzan dari uzun sehingga para ulama, orang-orang sulaha, orang-orang sesoleh tidak ada suara yang melebihi keindahan suara adzan. Suara yang ditunggu-tunggu adalah suara adzan. Kenapa? Dengan panggilan suara adzan berarti engkau terpanggil untuk munajat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelaban ngeding suara adzan. Nah, kulit sambian ngeding adzan dia sompek aduh lah apa aja nggak boleh. Jagi buru marilah apa aja nggak boleh. Ya selamat Isra Mi'raj dia tak seket. Neng lema ari yo ring jrejepen kadan Pak. Lek ya atur seberang kali njok pokok mon seket. Aku li sekone adan. Aduh ada speaker aja bacet ada lah petoron kabeh mau pas seket. Selamat neng lema bejeng re. Mau pas seket pada remah. Tak dengar orang kui, halo, make diet baru. Allahu Akbar, sok nyaman suara adzan dek dia. Engki baca tata cara dalam adzan ini sangat banyak di antara nyare saya nyaman suara nah. Sekira menarik de orang nikah. Dari adzan tok nikah pun bisa menimbulkan daya tarik tersendiri suara adzan Mekah, suara adzan Madinah, Istiqlal. Hayya 'alas shalah Mekah Allahu Akbar Istiqlal Allah dilawan nari ya lawak sarah di sama sarupir ada dianjurkan adab dek kiblat, andi wudu, pakaian rapi, bersiwak. Bagi muadzin ketika setelah adzan tauleh keluar, sorotoju masjid, sorotoju musola untuk menunggu orang lain. Seberhak akamat adalah muadzin, mun pacet aban udur antara kejeding menyuruh orang karena seberhak akamat ben orang ben sero ben kencena juga lain. Ceneka adzan kamat, adzan pocion kamat ngimamen, borong makruh.
Kenapa? Karena fadilah Nabi tibi kuaku cetakah ya era orang si ahli adzan ni kan yang dina kiamat di saat orang pada culon-cuan terus selamat tah. Orang atompok dari awal Nabi Adam sampai manusia terakhir apa polong neng situng mahsyar neng tempat si sangat menyeramkan. Era orang si adzan ni kuku petekib Gusti Allah. Selamat. Ada orang mamon baca adzan. Enten kula tak ngocakna orang. Bayang aki tibi bela. Tadi nyari si tukang adzan si nyaman, suaran si nyaman. Mon parlo beri sarung, bentahun, BHS, kalempih, Al-Muhibbin, sekali-kali karena supluk, pemaafan. Ngalaki pesen masjid tak masalah, malah semangat si adzan. Wah suara tak nyaman beda karena udah ngodetan suara tak nyaman tuh wah orang tak tertarik ngiding as-salatu khairum minan naum melanceng ya tedung iya badadut ngodetan wak ada ni bener dia lelah anak pang ada supluk taja waduh lagu nah lagu reggae hayala sholat aduh pahana apang ada lagu reggae ji aremik syakal lebih tibi syakal orang adzan syakal orang napa nyaman maca Al-Quran cek bawa nih kak syakal lebih tibi langgam nih ke tibi mon ngecung beda langgam Jawa adzan beda langgam Arab maus Al-Quran ini kebiti bijak campur nah, paham gitu dan kula tak bahasa takut keliru takut penjara burung ngangan ini kakek tak kira entar kakek kok boy Tino kok saya ngirim lah, kan ngirim menolong. Siap. Masuk penjara buru kap. Bida mami biti dia. Kalau tak wak matua. Ditelepon lah, saya biasa. Pokoknya jarok orang saya cemat-cemarin apun. Jangan gula mau ngomong rek. Saya kira teduh, tak gaduh. Sini kala apa? Berat tak karo ngocak bagus. Silahkan atur, tak apa-apa atur. Oh, Arya orang saya datang tak banyak masalah. Terus speaker aja odi kapi saumpama tak masalah. Yang kadang-kadang beda orang budget keterlaluan. Dan kadang maaf. Siapa jang wak duaan speaker aja banyakan. Lebih-lebih makanya keadaan abang beralih fungsi. Beda sebagian daerah adzan asar 4:30. Kula ngocak mon adzan cak 3:30 tetap 3:30 karena fungsi adzan al-i'lam bidukhulil waqt memberikan tahu tentang masukin waktu asar waktu maghrib eta ngeren kelaban suara adzan bojona buka adzan aneng mun buka bon seneng da adzan mun pasane don teh adzan mun lain pasan teh don teh adzan keng bulan bodoh kakanan naji kan ada teh adzan jok maji busro mabit sakiro teh maji busro teh dan teh suara adzan maka karena fungsi adzan nika memberikan tahu al-i'lam memberikan pengumuman bahwa masuk waktu maka tata cara dalam adzan esoro ning awal waktu adapun salat 4:30 tak masalah karena khilaf di antara para ulama beda ada bu salat ning awal waktu aneka lebih afdol sekalipun sak jamaah sekone karena amal saya paling kelebur tining Gusti Allah ahabbul a'mal ilallah as-salatu ala awqatiha amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat tepat waktu bila asar 3:30 ya 3:30 Beda ada bu sebagian pendapat enten karena semakin banyak orang yang berjamaah semakin banyak keterimaan maka mau 4:30 kelak lebih banyak maka dianjurkan dikit 3:30 tetap adzan 3:30
Cek sampai setengah lima karena adzan abri oneng deka mason bakto anu go seporan soalnya mun setengah lima ke ngertengger laut lako bi orang lah me ke ngertengger laut lako mun kula tak adzan mun nyaring ma itu cong mau tak adzan cong punya nyaring tak eta salah ko cong eko apa teti adzan ji ke ngertengger laut lako Pak menemu ban mun tak ring zaman apa ya punya si tak tas bukan wah tak ada iya kok tak ada sampai kau lema orang ada selaut kok lebih setengah jam Masya Allah ala kulli hal kula tak mohon pacet pemerintah dalam hal kadinto Kementerian Agama memang ada tujuan baik untuk mengatur silakan atur cuma kan harus dengan cara yang baik tidak dengan cara arogan engki reng bedereng adzan bengak nih kok ada adzan boleh tambah ada remah kira oh pakai derusan pakai speaker tore mon kira me celatot peletot le ngakui speaker mo cantot peletot ngakui speaker Allah tambah tak rokaruan ngakui salonde le mau tabung ngakui pangeras sekira cukup ning sekitar terlebih beda kana bayi matalan beda orang sakit tak masalah mon pacet ya atur cuma cek karep tibi ngebei diskusi kade nyari masukan kade saran dek remacara kan seneka mestinya mun jar pasaan be orang baca Quran je pasaan tok ya atur dek remah lahir pasaan tak kira baca Quran aji ya mun melomek mah mari derusan mari terawih langsung mulai sebini atanya mah tak derusan tak melom mek oke tibi mek ae kok ada urusan waktu nomor berapa cong ndak speaker tanya aja 2 seket pacet Quran setidak pada bi Quran bilan cong mon bilan jora aja toles mon siti nek kene lah karcong pacet Quran anyaran ya bila sing ngaji je Quran setia tade tulisan ada nomoran cong bilan bed metem mau cereng Quran tetap balik saya sehari ya tanah matana saya dia kayak ya atur ya tambah tak ngaji orang mak kiai orang ya ada orang tur ngatur ngak nikah mau nikah anto jam apa jam 11 hah masjid jam 11 istiwa ambu biasanya almarhum Pak Muhalli bilang pengumuman. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang telah mengikuti tadarus Al-Quran. Memohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima, semoga bacaan kita menjadikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Terakhir aja. Mak Muhalli bagian majajinya. Kayak enggak gue bilang gini. Kami sampaikan kepada rekan-rekan. Masya Allah, kerong zaman kono. Kikula nyanyi alati guru gula mak Muhalli ini kah. Guru mau ajar nyanyian. Mau ada rokok tak iso. Edeng-edeng tok kau ya Muhalli. Keng beda mantin almarhum nih kengki. Kula ndik tamu maaf kula non sebu. Tak intisar, tak cegah, tak ngaceng. Wah reng soki. Remar jangan kula. Kula coba. Iso mak anu. Oh iya aku iki sembarang iso. Ono obati, ono wis ta. Wis piro tok. Wah, iku gampang wis sing penting kan. Ya lek kepengin cepet ya larang, lek kepengin sing anu ya ora pati larang. Wis sing cepet. Ya wis kan. Tahu nih beri plastik kula beda degan apa kon degan. Beda serena tahu ning beda aing urang apa iki umbetno iki. Tapi nelpon beda ning terminal Wonorejo nih kah. Ustaz Kiai saya sekarang di Wonorejo. Oh ya. Ada apa? Mau sowan? Oh ya silakan. Datang. Alhamdulillah. Hebat Kiai. Gini Kiai. Telotan Mak Muhalli kan. Mak Muhalli tadi umur sompek kula. Bareng nyarang ngojen Mak Muhalli ngebon pokoknya kula ngebon itu. Ngarareng sama jungkome. Kamu berapa aja Mak Muhalli? Ya ini rezeki saya sampean bacaan saya cari proyek saya ini. Katanya kamu berapa kok cari Muhalli? Mun nyoba bal-balan benar bi gule kanto.
Bunuare Imam Ahli namain bigula. Masya Allah. Allah yarhamu termuka padang kuburna. Nah, jadi silahkan atur. Adzan ya atur. Darusan ya atur. Mun pacet tojuna untuk kemaslahatan umat Islam. Tapi aja masjid do atur. Aro kereta api, sepur, neser orang sini pinggir stasiun, jak ngebelet tok, neser setedung, lah kan nyaman. Suara nasional pota jak tak santak, monggo mon beda nasional pota. Lah darem aja lah resiko di ning pinggir masjid ya ngeding suara adzan. Sampeyan terus tak iding apa-apa yo di ning desa ya atas gunung di ketang roban. Serep di sebelah. Atau tangga ketang, macan. Maka kanjana bunyak kanjana bani disa. Engkau tango jangan apa sapa lah pokon. Mon setro tak ngiding ada, terus tak ramnya bi darusan disa. Sohibak roh. Saya ada ya no. Ki pon darem odi ning pinggir rel sepur ki enger bi kereta api. Odi ning pinggir bandara ki kapal patang darem suara kapal ngakasa. Ki resiko punan. Oh di ning pinggir tentara ya latihan perang ngiding ngebom seberang kaler. Di pinggir masjid ngiding suara adzan. Kula mare adzan nika. Letek penyaman tang adzan jan kula male tak nyang kecek kula male entar ke masjid mun takok mun oneng kula takok songkan. Tek man penyaman bi kula adzan nika. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ku tak ngecung tok di jendela. Aku sadan tibi. Tak entare sendemit tok. Mon pegel teluare kula adzan tibi, akamat tibi ngimamati teluare. Ya masjid nih pegel kula. Petek kabeh kok domar petek, kipas petek, speaker petek, mulai kula. Nyuling. Sapa dia? Tepate yo dik kabeh mar maki basa gelek yo lok adzan tak nyanter, nyuling nyanter. Dua orang apa buat ni jangan. Cek teluare adzan tibi tok zuhur nih. Kamat pojian. Napa kamat ngimame. Bitibian. Tak laten mula bang. Petek kabeh kok. Ngomong mau kipas. Nyuling, speaker nyuling. Bunyak orang entar, nek bini bareng entar ke masjid. Bunyak si mate. Gila ngiding adzan tak entar ngiding nyuling entar. Mak mantian nyuling bi adzan kan kula. Tuh lah. Pon kula tak membahas tentang nikah, terserah pon, terserah orang yang menanggap nah tentang hal-hal ngak nikah terlalu ngota. Cenep tabu sing ngiding aki je lah. Si bahasa. Angok lah sampean mung ning adzan jegeh. Masih tak ngetela si muadzin, masih tak ngetela orang si adzan karena beda panggilan. Karena panggilan adzan ini kepanggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan ini berkumandang Allah Subhanahu wa taala ada bu al-ana gajitukum. Sekarang aku datang kepada kalian, aina tadhhabun, demma aben kok datang ke ben debun Gusti Allah. Keng lebet suara orang si adzan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن رعوا في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه